Selamat datang dalam video seri Menjawab Islam dalam 5 menit. Pada video kali ini kita akan membahas arti kata somat. Kata somat di dalam Quran surah Al-Ikhlas surah 112 ayat 2 ini merupakan suatu hapax legomena. Artinya kata ini hanya terdapat sekali di dalam seluruh Al-Quran, sehingga para ahli kesulitan untuk mengetahui apa arti yang sebenarnya. Para ahli menerjemahkan kata somat ini dengan arti yang berbeda-beda. Misalnya, Yusuf Ali menerjemahkan dengan eternal absolute, Pickthall menerjemahkan dengan eternally besought of all, atau yang dicari oleh semua orang. Kemudian Wahiduddin Khan menerjemahkan dengan the self-sufficient one, artinya dia yang sudah ada dengan sendirinya. Ahmad Ali, the immanently indispensable, yang penting, yang tidak terlihat. Al-Quri Karal menerjemahkan dengan the all-embracing, artinya yang merangkul semuanya. The Monotheist Group menerjemahkan dengan the indivisible, artinya yang tidak terbagi-bagi. Dari semua terjemahan itu, yang paling benar adalah Bijan Moneyan. Dia adalah seorang cendekiawan muslim yang menerjemahkan dengan benar Quran surah Al-Ikhlas, Quran 112 ayat yang kedua di dalam bukunya An Easy to Understand Translation of Quran. Tuhan itu solid atau padat. Di dalam tafsir At-Tabari dilaporkan ada 27 arti kata samad yang diriwayatkan oleh muslim-muslim awal, dan mayoritas arti kata samad adalah padat tanpa lubang atau rongga. Bahkan dikatakan dari Al-Abbas bin Abi Thalib, dari Umar bin Rumi, dari Ubaidillah bin Sa'id, dari Salih bin Hayyan, dari Abdallah bin Buraidah, dari ayahnya dia berkata, saya tidak tahu arti kata ini, samad, kecuali saya bertanya kepada Nabi, dan dia berkata, as-samad artinya dia yang tidak berongga. Hal ini ada di dalam Al-Tabari, Jami Al-Bayan, Antawil Al-Quran, Kairo, 1321, volume 30, halaman 196. Juga seperti dikutip oleh Franz Rosenthal dalam bukunya What the Quran Really Says, bab 5, dan Wesley Muhammad, Is Allah a Man? The Islam Debate Response, bab 3, bagian 2. Quran surah Al-Ikhlas masih diperdebatkan apakah termasuk surat Makkiyah atau surat Madaniyah, dan perbedaan pendapat itu disebabkan oleh hadis-hadis yang telah diriwayatkan tentang waktu turunnya surat tersebut. Abdullah bin Mas'ud telah melaporkan bahwa orang Quraisy berkata kepada Muhammad, beritahu kami tentang Tuhan nenek moyangmu. Kemudian surat ini diturunkan. Ini ada di dalam Tabarani. Dalam riwayat lain dikatakan Abul Aliyah telah meriwayatkan atas otoritas Ubay bin Ka'ab bahwa orang-orang musyrik bertanya kepada Nabi Muhammad, beritahu kami tentang Tuhan nenek moyangmu. Kemudian Allah menurunkan Quran surah Al-Ikhlas. Ini ada di dalam Musnad Ahmad, Ibn Abi Harim, Ibn Jarir, At-Tirmizi, Bukhari di dalam Al-Tariq, Ibn Al-Mundir, Hakim, dan Baihaqi. Tirmizi telah meriwayatkan sebuah hadis yang sama dari Abul Aliyah yang tidak mengandung referensi apapun kepada Ubay bin Ka'ab dan telah mengatakan hal itu menjadi lebih otentik. Dalam hadis lainnya diriwayatkan Jabir bin Abdullah telah menyatakan bahwa seorang Badui, menurut tradisi lain beberapa orang Badui, bertanya kepada Nabi Muhammad, beritahu kami tentang Tuhan nenek moyangmu. Kemudian Allah menurunkan Quran surah Al-Ikhlas. Ini ada di dalam Abu Ya'la, Ibn Jarir, Ibn Al-Mundir, Tabrani di Al-Awsat, Baihaqi, Abu Nuaim di Al-Hilyah. Dalam hadis lainnya disebutkan Ikrimah telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa sekelompok orang Yahudi termasuk Ka'ab bin Ashraf, Huwai bin Akhtab, dan lainnya datang ke hadapan Nabi Muhammad dan bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang sifat-sifat Tuhanmu yang telah mengutus kamu sebagai seorang nabi. Kemudian Allah menurunkan surat ini. Ini ada di dalam Ibn Abi Hatim, Ibnu Adi, Baihaqi di dalam Al-Asma wa Syifat. Selain itu, beberapa hadis lain juga telah dikutip oleh Ibnu Tamiyah di dalam tafsirnya tentang surat Al-Ikhlas, yaitu sebagai berikut. Hazrat Anas telah menyatakan bahwa beberapa orang Yahudi Khaybar datang kepada Nabi Muhammad dan mereka bertanya, wahai Abul Qasim, Allah menciptakan para malaikat dari cahaya, Adam dari tanah liat busuk, iblis dari nyala api, langit dari asap, dan bumi dari buih air. Kemudian orang Yahudi itu bertanya lagi, sekarang ceritakan kepada kami tentang Tuhanmu, tercipta dari apa dia? Nabi Muhammad tidak memberikan jawaban apapun untuk pertanyaan ini. Kemudian Jibril datang dan dia berkata, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, huwa Allahu ahad. Maksudnya Quran surah Al-Ikhlas. Dalam hadis lainnya diriwayatkan Amir bin At
Tufail bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kepada Tuhan seperti apa kamu memanggil kami?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Kepada Allah." Amir bertanya lagi, "Kalau begitu, beritahu kami tentang dia. Terbuat dari apakah dia? Dari emas, perak, atau besi?" Kemudian surah Al-Ikhlas ini diturunkan. Dalam hadis lain disebutkan, Dahak, Qatadah, dan Muqatil telah menyatakan bahwa beberapa rabi Yahudi datang kepada Nabi Muhammad dan mereka bertanya, "Wahai Muhammad, beritahu kami seperti apa Tuhanmu agar kami percaya kepadamu." Allah di dalam kitab Taurat telah menurunkan deskripsinya. "Tolong beritahu kami tentang dari apa dia diciptakan, apa jenis kelaminnya, apakah dia terbuat dari emas, tembaga, kuningan, besi, atau perak, dan apakah dia makan dan minum. Juga beritahu kami dari siapa dia mewarisi dunia dan siapa yang akan mewarisinya setelah dia." Kemudian Allah menurunkan Quran surah Al-Ikhlas ini. Dalam hadis lain dikatakan, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa utusan orang-orang Kristen Najran bersama dengan 7 imam mengunjungi Nabi Muhammad dan mereka bertanya, "Wahai Muhammad, beritahu kami seperti apa Tuhanmu dan dari zat apa dia dibuat?" Nabi Muhammad menjawab, "Tuhanku tidak terbuat dari zat apapun, dia unik dan diagungkan di atas segalanya." Kemudian Allah menurunkan Quran surah Al-Ikhlas ini. Kita ambil dari website Islam ya teman-teman ya. Arti kata samad atau the meaning of samad in the Quran. Etimologinya. Arti kata samad itu berarti objek yang padat atau penuh dan tidak mempunyai rongga.